Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 116 dulu ya. Udah? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai membuat pertanyaan. Yes, masih terkait dengan video sebelumnya yaitu present perfect tense. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan ya kayak semacam wawancara gitu ya. Nah, dari teks sebelumnya, kan sebelumnya kita udah membahas mengenai Riri dan kegiatan apa aja yang dilakukan Riri di panti asuhan. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan atau juga Riri menjawab pertanyaan, tapi dengan menggunakan tenses yang tepat. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, sebelum masuk ke soal, aku mau jelasin dulu gimana sih cara susunan dari membuat pertanyaan. Oke, yang pertama yaitu untuk pertanyaan yes no question atau pertanyaannya itu jawabannya itu ya atau tidak atau enggak gitu ya. Nah, itu biasanya diiringi dengan have atau has. Nah, kapan menggunakan have atau has? Nah, sudah aku jelaskan di video sebelumnya, nanti akan aku tautkan linknya di bawah. Kemudian subjek, ya subjeknya kan is, am, are. Terus verb 3. Nah, verb 3 ini bentuk perubahan dari verb ya. Dan komplement. Komplement artinya pelengkap. Jadi yang melengkapi dari kalimat dan jangan lupa kalimat tanya. Nah, ini kalau bentuknya yes no question. Jadi jawabannya yes I have atau no I have not. Gitu. Nah, ada lagi nih, kan dari pertanyaan itu nggak hanya iya tidak ya jawabannya, tapi juga ada jelaskan siapa, mengapa, di mana, kapan gitu, bagaimana. Nah, itu dinamakan dengan 5W1H. Nah, di sini maksudnya adalah what artinya apa, why artinya mengapa, where artinya di mana, when kapan, who siapa, how bagaimana. Jadi bentuk kalimatnya itu salah satu bentuk dari 5W1H ini. Kemudian baru have atau has ya. Nah, diiringi dengan subjek dan verb 3 baru komplement atau pelengkap. Jangan lupa tanda tanya. Tanda tanya, oke. Gitu guys. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi kita cek dulu nih conversation 1. Ini Dayu yang menanyai Riri. Riri, titik, titik, titik. Terus Ririnya menjawab, for 8 years now. My father died when I was a baby and my mother died 8 years ago. Jadi, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu menanyakan berapa lama di panti asuhan. Jadi menggunakan ini ya, how long. Nah, jadi how long ini juga bisa nih berupa di 5W1H tadi ya, yaitu how. How long have you been an orphan? How long have, di sini tadi have atau has kan, gini menggunakan have. Kemudian ini subject you, been ini verb 3. Nah, baru ini complement atau pelengkap. How long have you been an orphan? Terus Riri jawab, for 8 years now. My father died when I was a baby and my mother died when I died 8 years ago. Oke, contoh lain di conversation 2. Ini si Dayu yang tanya ya, terus jawabannya Riri. Dayu tanya, why don't you live with your grandparents? Kenapa kamu tidak tinggal dengan kakekmu? Titik, titik, titik. My grandfathers died even before I was born and my grandmother died 6 years ago. Jadi, karena dia tanya
Why artinya mengapa itu pasti menanyakan alasan. Jadi diiringi dengan because. Because they have passed away. Karena dia telah meninggal. My grandfather died even before I was born and my grandmother died 6 years ago. Oke, langsung kita mulai aja. Oh iya, untuk how long itu maksudnya menanyakan berapa lama atau sejak kapan gitu ya. Oke, aku udah langsung tulis aja di sini ya. Jadi questionnya titik. Jadi pertanyaannya ini apa? Terus jawabannya tuh for about 6 years. I came here in 2012. Jadi pertanyaannya berapa lama sih kamu udah tinggal di panti asuhan ini? Ya kan? Karena di sini for 6 years selama 6 tahun. Jadi pertanyaannya adalah how long have you lived here in this orphan home? How long, berapa lama have you lived? Kamu telah tinggal here di sini in this orphan home. Di panti asuhan ini. Jawabannya for about 6 years. I came here in 2012. Sekarang si Dayu nih nanya, how have you come to this orphanage? Bagaimana kamu bisa datang ke panti asuhan ini? Jawabannya adalah, my uncle has put me here. Pamanku mengantarkanku ke sini. Put itu meletakkan juga bisa ya. Ya mungkin mengantarkan lah ya kata yang paling tepat. My uncle has put me here. Oke. Lanjut conversation number 5. Ini jawabannya adalah never. He has 5 children and his house is very small. Jadi pertanyaannya, kamu pernah nggak sih tinggal sama pamanmu di rumah gitu? Jadi, have you ever lived in your uncle's home? Have you, berarti kan di sini tadi menggunakan yes no question, ya yes atau no. Nah, di sini juga bisa loh menggunakan never. Never itu artinya no. Nggak pernah gitu, never. Have you ever lived in your uncle's home? Never. He has 5 children and his house is very small. Number 6. Dayu tanya nih, have your uncles and his family visited you these years? Have you? Nah, karena have you juga jawabannya yes no question. Pernah nggak sih paman dan keluarganya mengunjungimu tahun ini? Terus jawaban Riri, yes, they have visited me many times. Ya, mereka sudah mengunjungiku beberapa kali. They visit me routinely once a month. Ya, mereka mengunjungiku secara rutin beberapa kali dalam sebulan. Oke. Lanjut, conversation number 7. Jawabannya nih, since it was founded 2 years ago. Sejak itu berdiri 2 tahun lalu. Berarti dia menanyakan kegiatan sosialnya ya. How long have you joined the charity group? How long have you joined the charity group? Berapa lama udah kamu ikut the charity group? Sejak itu didirikan 2 tahun lalu. Oke, lanjut. Number 8. What have you done to get the money for the needy? Bagaimana kamu mendapatkan uang untuk kebutuhan itu? Nah, Riri jawab, we have made handicrafts and sold them. Kami membuat kerajinan tangan dan menjualnya. Oke, lanjut. Conversation number 9. Jawaban Riri, we have given 30 street children 20,000 rupiah each. Kami sudah memberi 30 anak jalanan 20.000 rupiah masing-masing. Apa nih pertanyaannya?
What have you done for street children? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak jalanan? Okay, for the last ya ini ya. Yes, the last. Number 10. What have you done for some poor families in the neighborhood? Apa yang kamu lakukan untuk beberapa keluarga miskin di sekitaran sini? Nah, jawabannya adalah we given each family gift containing sugar, cooking oil, and rice. Oh, ini harusnya we have. We have ya. We have given each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice. Oke, itu dia pembahasan mengenai question and answer. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.